Hello, good morning, everyone. Morning, Miss. Morning, Miss. Yeah, thank you. So I was just to make sure that my voice is heard. It's different. Right, I want to share some display first. We have 25 participants, but if I have to see here in malls, we have di malls harusnya ada 31 dan ini baru 25 teman. Ya, silakan dijapri-japri temannya kalau belum nongol di sini atau mungkin masih ada kelas lain. Okay, thank you for the first ones who have joined this class. Welcome to film study class in 2021 spring. Welcome to the new age, not new age. Okay. We're still in online formation because of that you can see here that my title of this syllabus is WFH version. So I've modified the syllabus from the last semester because last semester it happens like it's suddenly online that I haven't have enough time to modify the syllabus so that I make some adjustment to make it easier for you and for me to face this online situation. Online situation. All right. Just like in the every beginning of class, I have to present you the RPS, or I make it into simple course online like this. Ya, kan kalian nggak harus tahu kayak harus apa sub-subnya, yang lain-lain itu bisa dibaca di naskah akademik. Nah, kita fokus aja langsung apa yang akan kita lakukan di semester ini. So, if you have checked the presence list that I have posted in the malls, you will see that some of them with the information that you have to attend the class, and some of them you have group submission. Yes, we don't have full meeting online, but present list still need to be filled every time, every day you have the schedule of our class. Walaupun tidak ada pertemuan, tapi hendaknya tetap isi presensi, ya, di sela-sela itu tetap isi presensi, dan presensi itu saya setting dari jam 7 hingga jam 9 malam. Jadi aturlah alarm kalian supaya tidak lupa kapan harus presensi di jadwal tersebut. Ya, cukup fleksibel, sempatnya absen baru siang ya boleh siang, asalkan tidak lewat hari. Dan di semester ini ada 16 pertemuan, termasuk 2 diantaranya adalah mid-test dan final test. Untuk mid-test saya, karena ini masih baru, saya belum mempersiapkan, mungkin tetap nanti secara teori dalam Google Form, atau it can be simple writing, tapi kalau writing untuk my final test kayaknya terlalu cepat. Jadi I will still figure out what final test the mid test would be, but for the final test it will be like some kind of videos in film reviewing, which is the material I will give you in the 15th meeting. This is a film reviewing that you will present in the form of video so that everyone can have a better share with the video. Ya, seperti biasa videonya nanti kalian bikin Google Drive, ya seperti kelas-kelas sebelumnya, Google Drive, dikumpulkan folder mid-test sendiri, jadi folder kelas gitu ya. Folder kelas, film studies 6A, di dalamnya nanti ada 2 folder, mid-test and final test, dan juga ada folder 1 untuk group submission, grup kumpulan tugas kelompok meeting 3, kumpulan tugas kelompok meeting 5. Jadi nanti sekitar ada 6 untuk grup task dan 1 mid-test, 1 final test, jadi sekitar ada 8 subfolder yang nanti kalian akan lengkapi dengan tugas-tugas seperti itu. Dan di sini tugasnya tidak
juga membebani, hanya tugas kelompok, tidak ada tugas individual, dan semuanya dalam bentuk PowerPoint ya, PowerPoint yang menarik, tapi itu tugas yang untuk mingguan, di mana tugas itu nanti akan menggantikan meeting kita dari selang-seling. Jadi sehari meeting, seminggu meeting, seminggu tidak. Cuman untuk pertama ini di minggu depan masih ada meeting dan belum ada tugas. Tugas submission-nya baru saya berikan di minggu kedua, dan pengumpulannya adalah di minggu ketiga. Jadi Anda punya seminggu untuk diskusi online bersama teman-teman. Boleh juga sambil nongkrong sih, asal tetap pakai masker kalau mau bikin ngetik bareng ya kan. Nggak se-strict itu juga, tapi tetap jaga kesehatan masing-masing. Kecuali kalau memang ada di luar kota atau memang ingin menjaga diri sendiri dengan maksimal, ya tidak perlu bertemu. Tetap bisa didiskusikan melalui media sosial dan messenger. Kemudian dalam grup ini saya minta itu 3 sampai 4 ya, jangan kurang dari 3 dan jangan lebih dari 4 supaya kerjanya enak. Nah, kalau bagi kelompoknya dari awal sampai akhir, mau tugas dari meeting 3 sampai meeting terakhir itu kelompoknya sama semua ya. Untuk tugas kelompok, membernya itu aja, jangan ganti-ganti member, takutnya nanti malah nggak kekontrol, malah ada nilai yang missing dari tugas kelompok ini ya. Kemudian jadi pilihlah secepat mungkin sobat karib Anda, nanti dilaporkan di grup ya, kelompok 1, kalian kasih nama sendirilah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, nanti membernya siapa aja, diketik aja di grup WhatsApp kelas ini. Seperti itu. Jadi nanti itu adalah grup yang dipakai sampai akhir semester. Tugasnya adalah berupa PowerPoint sesuai dengan tema yang diberikan di meeting sebelumnya. Contoh, di sini ada meeting 2, the scope of film study and genre, maka nanti tugas minggu depan yang dikumpulkan adalah PowerPoint berupa bukan kajian sih, saya minta kalian kajian, boleh browsing dari internet semua selama source-nya disertakan di dalam PowerPoint Anda. Sertakan gambar, boleh video pendek. Kalau susah untuk diupload, ya nggak usah pakai video, screenshot aja boleh, atau gambar poster filmnya boleh, seperti itu. Nanti kalau yang individual itu baru yang di final test. Selebihnya adalah group task. Dan mid test itu juga individual harusnya. Atau kalau saya baik hati, seperti biasanya, mid testnya akan bisa aja dari grup submission itu. Semakin bagus, semakin kreatif, semakin senang saya lihatnya, semakin layak itu dijadikan mid test, maka kompilasi grup Anda bisa menjadi nilai mid test. Berdoa saja. Ya, saya paling cari cara nilai yang paling gampang karena memang untuk ini saya tidak pakai yang harus tugas 10%, tugas 20%. Kalau afektif tetap ada, absen tetap ada 10%. Tapi actually di mall saya bikinnya 45 dan 50. Untuk mid test 45, final test 50. Sisa 40 untuk mid test, 50 untuk final test, 10% untuk afektif gitu. Ya, jadi bobotnya final test lebih banyak. Oke, di kelas ini harapannya adalah kalian bisa mendiskusikan film selayaknya karya sastra ya. Jadi lebih banyak saya menekankan pada elemen-elemen yang memang itu unik di film. Selebihnya untuk teori sastra, yang mana yang mau kalian aplikasikan di film itu dari mata kuliah lain. Ada literary theory, sudah diberikan semester kemarin. Ada multicultural study, ada cultural understanding, dan segala macam the knowledge of literary that you have acquired so far, all of them can be applied to film as literary study. So here I will focus on the element of film, which what makes it different from other work of literature. That's why in the division of material I have here the scope of film study and genres, and then meeting 4, history of film, and then the first element of film. It could be like more technical. And then in the ninth, I have elements of film, which is the thematic one.
And then there is film and literature adaptation. After that, we will discuss about the fictional and dramatic elements of film. Yeah, so make it closer to the work of literature. And then the last one is the component of film reviewing. In film reviewing, there are some form, like it can be in a journalistic form, it can be in an expressive form, it can be in artistic review, and I will give you later in the 15 minutes. For the reference, I have 8 titles, but I will not use all of them. Some of them is just like repetition of the other book, karena biasanya kalau buku-buku film ini nggak jauh-jauh ngomongin cuma jadi angle, shot, dan segala macam. Jadi saya akan pilihkan beberapa saja yang cukup mewakili untuk saya kirim filenya nanti di grup WhatsApp ya. Begitu teman-teman. Ini juga silabusnya nanti saya kasih supaya kalian tidak lupa pertemuan keberapa harus mengumpulkan tugas seperti itu. Tapi pasti ingatlah kalau minggu ini dikasih, berarti minggu depan di submit ke Google Drive. Kalau sudah submit, report aja di WhatsApp, sudah submit Miss, atau linknya langsung dibagikan ke saya bisa cek. Oke, untuk nama file yang akan kumpulkan itu ya sesuaikan aja kelas 6A, nama ketuanya, film genre kelompok 1, atau kalau sudah ada nama ketuanya nggak usah pakai kelompok 1, perwakilan aja nama ketuanya, dan nama membernya ditulis aja di dalam PowerPoint di bagian terakhir setelah sources, atau di depan sebagai introduction juga nggak apa-apa ya. Tetap nanti suatu saat kalau itu saya jadikan video, nama kalian tetap ada di sana sebagai kredit bahwa kalian yang membuat. Ya, paling kalau di edit video saya cuma tampilkan slide bergantian, saya kasih background suara, itulah yang nanti akan menjadi warisan Anda di YouTube gitu ya. Tetap dengan nama kalian di sana. Jadi jangan lupa selalu kasih nama dan gambar-gambar yang menarik, karena itu akan bisa menjadi pustaka kita bersama. Kemudian, apalagi? Sudah, itu aja. Untuk RPS, silabus seperti ini. Jadi, berbahagialah. Atau sedih. Kurang jadi pertemuannya nih elemen film. Enggak lah. Siapa sih yang nggak suka kelas kosong, walaupun akhirnya diganti dengan tugas ya. Tugasnya tugas kelompok. Ya, jadi manfaatkan waktu yang ada untuk mengerjakan. Sebenarnya mengumpulkannya juga kan saya nggak mesti di jam ini harus kumpulkan, enggak. Absensi itu sampai jam 9, jadi jam 9 malam kalian mengumpul juga nggak apa-apa, yang penting di hari itu. Ya. Jadi kalau sudah didiskusikan dalam Sabtu Minggu sudah didiskusikan, hari H tinggal finishing di jam yang seharusnya kita belajar, kalian finishing PowerPoint-nya, setelah itu boleh dikumpul sore atau malam, boleh. Yang penting tidak lewat hari. Ataupun kalau kepaksanya nggak sempat, ya dalam minggu itu dikumpul selama tetap ada di folder dan kompilasi kalian lengkap. Ya. Jadi setiap anggota punya nama di dalam setiap kelompok. Atau gini aja, foldernya bisa dibuat folder per kelompok, nanti kan tugasnya berarti setiap kelompok ada 6 nih. Itu juga boleh, tergantung cuttingnya mau yang mana. Foldernya nama ini, terus nanti isinya grup 1, 2, 3, 4, atau folder grup yang isinya film genre semua, foldernya kelompok, dalamnya kompilasi film genre, elemen, gitu kan saya bisa lihat apakah kelompok 1 tugasnya sudah lengkap, apakah kelompok 2 tugasnya sudah lengkap. Yang mana aja silakan atur teman-teman. Begitu. Kemudian saya akan masuk ke materi pertama, yaitu kelas defining film. Saya stop sharing dulu ya. Save. Film studies, defining film. Semoga sinyalnya lancar-lancar, sudah semakin siang. Sinyal handphone
sinyal keingatan, gitu. Sinyal konsentrasi, silakan diperbaharui, boleh diminum kopinya. Brunchnya boleh dimakan, gorengannya kalau ada boleh sambil dimakan. Saya juga nggak lihat. Ini kalian hadir. Kehadiran kalian adalah dipantau oleh Yang Maha Kuasa. Entah cuma mukanya atau cuma fotonya, tapi dengar atau tidak adalah kejujuran batin kalian ya. Oke. I will introduce first with the 10 approach to film studies. Di sini ada macam-macam approach, tidak semuanya harus kita aplikasikan, tapi ini sebagai background pengetahuan, because this is actually an introduction class. There is an approach which emphasize on the technological history, which may emphasize on the pioneers such as the Lumiere brothers or Edison, and or technology inventions such as the coming of sound, development of color, and etc. Including for nowadays we have computer generated image, CGI. Yeah, it also can be part of the technological history, which is maybe not much recorded at the past, but today so many film reviewers or film researchers will do about the maybe effect on CGI to movie development or story development or the narrative development using the technological help. Because without the development of technology, I believe there is no photography, there is no movie, there is no film. Yeah. And then there is also study of technique, either historically, which asks question like, when was the first close-up used? Karena ini adalah teknik pengambilan gambar, teknik angle, kamera, dan segala macam. So the study of techniques can be also historically written like, film pertama kali yang memakai close-up, yang close-up-nya ekstrim, sampai ke pupil matanya kelihatan, misalnya itu film mana sih, dan akhirnya itu ditiru oleh film-film lainnya. It is called as the study of techniques. And there is also study of personality, like studio mogul star, the cast, the character, and so on. And then also a study of relation between film and the other arts, usually theater or novel. This type of approach was one way in which University Department of English justify their study of film. Yeah, between film and the other arts, karena arts juga covering literary. Berarti ini akan fokus nanti seperti di halnya kita mempelajari movie and novel and film adaptation. Itu. Next, for the fifth approach, we can have chronological history or classical or important films. Usually we call, in literature we call it as canon. Yeah, maybe we can see the most influential movie, the most impactful movie throughout the history, or the historical movie that that was born in a country or in an era. Yeah, most of the from the internet, most of the reviewer will start with Citizen Kane. Maybe Citizen Kane, aku juga nggak pernah nonton ini ya. Cuman dia kayaknya lebih ke political gitu. Mungkin first movie that has raised social issue, it has a realistic impact to the audience, things on. So it is what make the movie so important for the history or for the culture of human being. Seperti itu, ada chronological or classical important movie. And then there is also, we can connect film in relation to the society. So you are, as a literary students, will also connect these things. What critic does it offer to the society? What does it tell? I have a dog now. What does it offer to just the people? What does it say about humanity? What does it say about political situation in that time? Yeah, you can do that with any background knowledge on your literature. You can put Marxism on them if you want to. If you notice that this film is talk about capitalism, you can apply any theory of capitalism there, right?
and relate it to the society that it is represented. And history of Hollywood studios, including economic history, any studio, any house production, 20 Fox Century, Warner Bros, Ram Punjabi, Indonesia juga dong, kemudian saya nggak hafal, Rapi Films misalnya, apalagi Warner Bros. Ini kurang hafal ya. Atau yang Korea-Korea yang kalian suka juga, itu kan mereka juga produksi movie ya. Even the first Korean Asian movie that win Oscar, Parasite ya. Saya nggak minta kalian untuk nonton itu ulang-ulang. Kalau di semester lalu itu masih ditonton karena sempat nonton bareng. Sekarang kalian bisa cari tontonan itu sendiri. And then there is also study of directors or authorism. Itu lebih ke kayak unique style, unique technique, which is individually taken by the directors to improve their narrative, to improve their technique in movie, which is later it can have influence to certain genre. Sebentar, jangan-jangan itu Kang Wifi atau Kang Galon? Yes. Nanti bisa setting dulu. Oh ya. Kalau bisa sekarang. Oh bisa aktif online sekarang online. Kayaknya nggak bisa langsung aktif sih. Oh. Lama ya. Soalnya masih iya, di sini tempat ngajar dan lebih aman. Karena kamar sih ruang kerja. Biar apa aja sekalian ada tempatnya gitu dari bawah. Oke. Atur aja, kita lanjut kelas. Kasih Mas. Oke guys, I come back. Kang IndiHome sudah datang. Ya, rumah baru, jadi harus pasang wifi baru, sementara masih catering. Alright. Sampai mana tadi? Study of director sudah. Kemudian, nah ada juga study of genre. Dan either formally or social ritual, nanti saya jelaskan. Kenapa namanya social ritual ya, supaya saya nggak lupa jelasin, karena di kelas kemarin saya langsung spontan jelasinnya. Problem with second explanation adalah saya harus mengejar penjelasan yang proporsinya sama dengan kelas sebelumnya. Jadi kalau social ritual, apa ya? Ya kayak kalau mau ngajak nonton film nonton film horor, di dalam kepala kalian itu sudah ada ekspektasi cerita macam apa, kejutan macam apa, dan segala macamnya, ya kan? Atau ritual. Kenapa namanya ritual? Kita itu manusia itu punya ritual bercerita. Ya, jadi mau drama, mau poetry, mau gibah, mau nanya apa kabar, semua adalah dorongan kebutuhan kita untuk bercerita. Ya, lihat Harari, survive dengan bercerita. Manusia belajar dari cerita, dari sejarah, semua adalah dorongan manusia untuk telling story. Gitu ya. Ada yang telling story privately di buku diary, ada yang telling story publicly in your social media. I use picture, I use photography to tell a story, to express myself, atau cuma untuk menangkap kejadian sehari-hari yang sebenarnya tidak ada ceritanya, tapi ketika itu sudah di frame, sudah ada motivasi untuk memframing sesuatu, itu berarti sudah ada motivasi untuk tell a story, gitu ya. Kalian bikin OOTD, you tell a story about what you do, what you wear today. There's an action there. Yeah. So does it in film. And then there is also regulation of the film industry by means of censorship, antitrust, or monopoly laws. Jadi kalau besok kalian mau bekerja lebih lanjut di dunia perfilman, kalian bisa memperkaya pengetahuan tentang regulasi film di Indonesia tuh, ketentuan sensornya gimana, cara kerjanya komisi sensor Indonesia tuh gimana sih, siapa sih yang tanda tangan setelah lulus sensor tuh, siapa yang tanda tangan, dan apa yang membuat dia lulus sensor dan tidak lulus sensor. Tuh. Dan kadang-kadang juga apa pengaruhnya censorship terhadap kebebasan berekspresi ya, itu lebih lanjut kritik-kritik film zaman sekarang banyak
Kalau kalian bisa nemu, saya nanti carikan deh webinar untuk untuk mengisi-ngisi pertemuan-pertemuan yang kosong. Kalau ada webinarnya Mas Garin, ikut aja. Kalau kalian mau cari tentang film, ya Garin Nugroho paling enak. Kalau kemarin kan kuliah umum juga beliau ya kan, kalau nggak salah. Ya, dia banyak juga, tidak hanya sekedar director, dia juga aktif dalam memperhatikan, tentunya sebagai orang perfilman, memperhatikan regulasi industri film dan censorship segala macam ya. Bagaimana ingin berkarya sebebas-bebasnya namun tetap bisa diakomodir oleh aturan ya, atau besok aturan yang harus mengakomodir ekspresi semua orang. Tarik menarik di situ. Why film studies? Film and work of literature can be studied to a great extent by employing the same concepts and methods. Film has played a part in culture and society. Literature must have skill to interpret and analyze film in the light of literary theory. So this is your job, in the light of literary theory. Nanti kalau elemen kayak shot, mise en scene, angle, itu adalah intrinsic elemen yang kalian bisa jadikan seperti halnya intrinsic elemen dari prosa untuk memperkaya kajian Anda atau memperkaya proof Anda, evidence Anda ketika menjustify literary theory tertentu pada film Anda. Student in literature must be able to develop a criticism with the literary criticism. Ya, jadi kalau nonton film, kalau kalian kemarin nonton film atau waktu SMA nonton film ya murni untuk hiburan, sekarang mahasiswa sastra ada pemikiran-pemikiran belakang, oh ini kok bisa dikritisi dengan teori ini ya, oh atau ini senada dengan teori ini, oh atau film ini kok mengedepankan androgini, saya akan kritik dengan feminisme, atau oh film ini ternyata punya tujuan untuk membangun ide feminisme. Ayo kita cari kesesuaiannya dengan teori bahwa di film ini ada feminisme, bentuk ini, bentuk ini, bentuk ini. Dihadirkan lewat apa? Oh, dihadirkan lewat karakter seperti ini. Karakter perempuan selalu dari low angle. Kalau diambil dari low angle itu berarti perempuannya punya power. Tapi kalau perempuannya selalu dari high angle, misalnya dia kalau kita gini dilihatnya dari atas, dia selalu dari high angle sehingga tokoh perempuannya menjadi sangat kecil, maka itu menunjukkan bahwa perempuannya powerless. Itu adalah unsur intrinsik yang kalian bisa gali untuk proving, ya, proving that your work is applicable to the theory. Jadi jangan cuma ngomong, oh di sini feminisme bentuknya begini-gini, tapi kalian tidak menyentuh unsur intrinsik film tersebut, ya. Ya setting juga sama dengan novel, ada settingnya, hanya saja apakah dia pakai long shot menggambarkan keseluruhan, apakah dia pakai pakai metode shot lain yang hanya menggunakan sepenggal-sepenggal, itu semua pasti ada signifikansinya. Ingat sekali lagi, apapun yang kita tangkap dengan kamera itu adalah motivated, it is doing by choice. So whenever some people talk about film as language, some of it has the contrary to the Ferdinand Saussure that say language is arbitrary. If we see film as language, it's not that easy. Kalau film sebagai bahasa, dia tidak se-arbitrary itu, dia tidak sembarang ngambil shot. Tapi semua shot itu punya motivasi, ya. Jadi untuk mengkaji film sebagai bahasa, tetap masuknya nanti ke semiologi, lebih ke semiotik, tetap bagaimana konotasi yang mau dibawa. Denotasi bisa macam-macam. Ibu pergi ke pasar, denotasinya ya cuma ibu pergi ke pasar, tapi dengan setting dan segala macam dan angle shot yang disengaja, konotasi apa yang mau disampaikan. Tetap nanti lahirnya adalah di kajian semiotik juga bisa. Ya, kemarin kan sudah ada semiotik ya, semiotik di film. Kemudian apalagi ya? Film itu kaya sih, cuman karena saya belum pernah buat film, jadi kan kebanyakan contohnya adalah fotografi, karena basically film itu kalau nggak ada fotografi nggak bisa, dan film itu juga dulu kan dari potongan-potongan foto yang diambil, ya kalau kita sekarang kan punya berapa frame per menit ya, kamera action untuk olahraga itu kan bisa sekali single shot 10 foto, sehingga bisa memilih mana nih yang gerakannya paling pas dari sekian, misalnya dari 10 atau 20 foto yang bisa diambil dalam sekian detik.
Nah, kalau zaman dulu itu dipakai, akhirnya kalau digerakkan secara cepat kan otomatis gambarnya seperti bergerak. Nah, itulah yang namanya movie or moving picture. Kumpulan gambar patahan-patahan. Kalau kalian pernah orang bikin kartunnya seperti itu, kenapa kartun itu bergerak? Karena digambar di cardboard dan digerakkan sedemikian rupa supaya dia bergerak. Bayangkan dulu film Tom and Jerry belum ada teknologi digital, berapa layer gambar yang harus mereka bikin supaya semua tampak bergerak dan minim patah-patah. Ya, kalau sekarang kan kalian taunya FPS, nge-lag, patah-patah, nih, drop, frame rate drop, nah, gitu. Terus juga tahu. Nah, itulah juga teknologi ya, digital. Before film, the only way to produce art was in real time. The singer sang the song, the storyteller told the tale, baca puisi bareng-bareng sama teman, and then the actors act the drama. So, for 7,000 years, the history of the art was essentially to the history of these two representative media, the pictorial and the literary. Jadi ada yang pictorial, ada yang literary. Yang mereka adalah representative media, representative of culture, representative of expression, mood, critic, anything that can be represented from the point of view of human being. Ada pictorial, ada literary. Pictorial ini tadi yang lebih ke gambar, painting, sculpture, architectural, kemudian yang literary, related to the drama, to the prose, and then poem, they are literary. And then photography, film, sound, recording taken together shifted the dramatically or historical perspective. The representational arts made possible by the recreation of the phenomena, but they require the complex application of the codes and conventions of the language. Jadi, kalau dulu orang bikin prosa, bikin drama, ya bikin aja gitu ya kan. Kayak sekarang orang main slime nih. Main slime ya main aja, tapi karena dia melakukannya berkali-kali slime itu, sehingga akhirnya ada genrenya. Slime yang pakai SMSR, slime yang pakai glitter, slime yang DIY, kan akhirnya lahir convention, ya kan? Seperti itu juga film. Seperti itu juga drama. Dulu drama yang dibuat aja, ekspresiku begini. Ternyata setelah dikumpul-kumpul, dikelompokkan menjadi satu kajian, menjadi satu ilmu yang sistematis adalah convention di sana, mana yang disebut tragedi, mana yang disebut komedi. Film akhirnya lahir genre, horror, action, crime, detective, movie, and so on, because they have collected and we can learn it systematically, so there is convention of language. Ya kayak video tiktokers lah ya, dulu tiktok aja, sekarang kan ada yang meniru dan ditiru dan dikembangkan. Jadi ada tiktok bagian dance, ada tiktok yang reaction, ada tiktok yang prank, atau ada tiktok yang membagi pengetahuan seperti para dokter-dokter sekarang, dan TikTok DIY, TikTok masak, gitu kan banyak. Gitu. Akhirnya menjadi convention of language, ya bahkan ada patternnya challenge 30 hari outfit. Nanti gerakannya pun bisa jadi mirip, ya. Potongan-potongan videonya pun juga menjadi mirip karena akhirnya terbangun sebuah konvensi itu. Kalau kamu mau bikin TikTok challenge yang ini, gerakannya harus begini. Ya. It's a simple convention in our daily life. Walaupun saya nggak TikTokan, saya nonton aja sih. Belum punya akun TikTok sampai sekarang, alhamdulillah. Moreover, those language were manipulated by individuals and therefore the elements of choice was highly significant in the representational arts. This element of source most aesthetic form pictorial and literary arts. What interests aesthetician is not what is said, but how it is said. Karena tema kehidupan manusia itu kan ya di situ-situ aja, pertanyaan ada keserakahan, ada perang, ada cinta, patah hati, bunuh diri ekstrim banget, maybe depression, wah ekstrim banget sih. Jadi lebih kepada how it is said. Nanti di review of film akan dijelaskan mana reviewer yang ke teknik, mana reviewer yang ke artistik, mana reviewer yang mencari ekonominya saja. Oh, film ini mendatangkan banyak keuntungan di box office misalnya. Ada macam-macam review seperti itu. Tapi kalau yang estetik atau yang bisa dibilang golongan yang bukan konservatif, akan dia lebih mengejar kayak development of the
the different use of technique ya. Jadi nggak saklek di teknik tertentu begitu kalau yang lebih ngejar artistiknya. Atau kadang temanya, tema-tema yang kalau kayak Garin kan sudah bisa mengambil tema Kucumbu Tubuh Indahku, itu sudah tema yang berani untuk dihadirkan di audiens Indonesia ya. Di sana ada kisah penari dan tubuhnya, dia mau ngapain, bahkan ada dibilang film homo lah apa segala macam, itu adalah suatu tema yang berani untuk dihadirkan ya. Seperti itu, tergantung nanti audiens punya background knowledge-nya mau seperti apa. Kalian mau menonton itu sebagai hiburan atau menonton itu sebagai literary students, which is a must actually, atau menonton itu untuk mengkritisi bahwa oh saya nggak suka memang dengan itu, tapi kritisilah dengan kenapa Anda tidak suka dengan film yang menghadirkan tema seperti itu. Berlawanan dengan apa, dia bertanggung jawablah dengan argumen Anda ya, jangan hanya coba menjadi hate speech saja ya. Itu yang tidak disarankan bagi khalayak umum terutama dan bagi anak literary theory itu. Almost film tadi kan before film, sekarang almost film. The recording arts provide a much more direct line of communication between the subject and the observer. They do have their own codes and convention. Film and sound recording is not reality after all, but the language of recording media is both more direct and less ambiguous than written or pictorial language. Oke, lebih direct karena langsung gambar gitu ya. Kalau lukisan biasanya tergantung ada distorsinya. Yang ngomong-ngomong soal lukisan juga, dulu lukisan orang gambar-gambar aja, tapi tiba-tiba ada convention juga. Picasso punya kubism, terus Van Gogh punya surrealis. Siapa idolaku itu? Aduh, aku lupa. Bocelli itu penyanyi. Satu lagi, saya lupa. Pokoknya sering di Botticelli itu realis dari Italia, ya, Botticelli. Kalau guys, seperti itu kalau kayak tadi contoh paintings, ekspresinya juga aliran ekspresionis ya, lama-lama aliran itu jadi aliran itu sendiri. Mana yang pakemnya akan disebut ekspresionis, mana yang disebut abstrak. Bayangkan sesuatu yang abstrak akan menjadi genre tersendiri. Jadi seberapa abstrakkah untuk disebut abstrak? Nah, itu adalah kajiannya mereka yang film. Yang kajian anak-anak isi, ya, kajian seni. Film does not completely eliminate the intervention of a third party between the subject and the observer, but significantly reduce the distortion that present an artist inevitably introduce. Jadi reduce the distortion karena setting sudah ditentukan, bahkan hujan bisa dibuat, ya gitu ya. Jadi distorsinya lebih diturunkan, dikurangi. Film as the recording arts, the performance arts which happen in real time. Ini biasanya kalau drama ya, in real time. And then the representational arts which depend on the established codes, convention of language, both pictorial and literary, to convey information about the subject to the observer. The recording arts which provide a more direct path between subject and observer, media without their own codes, but qualitatively more direct than media of the representational art. Jadi dia lebih, kalau recording dia lebih direct, kalau representasi dia harus melewati bahasa dulu, harus melewati drama, harus ada dialognya dulu, harus ada plotnya dulu gitu ya. Walaupun di recording art juga harus ada written juga ya, karena basically film seperti yang dibahas, film menggunakan bahasa itu karena film tidak lepas dari kegiatan tulis-menulis. Film tidak semata-mata jadi, minimal tuh kalian nulis plotnya. Ya, film dokumentaris sekalipun juga kalian harus nulis. Hari ini mau nge-shot apa, ceritanya apa. Belum lagi kalau yang kompleks film dengan screenwriter atau dengan, scriptwriter, ada screenwriter. Ya, kalau screenwriter dia yang mengatur apa yang muncul dalam script. Kalau scriptwriter dia adalah yang menulis skripnya. Director bisa screenwriter, director bisa scriptwriter. Tapi mostly director deal with the actor. Begitu.
And then fiction, understood as the invented, the imaginative, fanciful, the opposite of fact. Ya, walaupun secara yang kita ketahui, fiksi itu selalu dianggap bohong. Kalau kata Plato, fiksi itu bohong. Tapi kalau Aristotle ya dia cermin ya, mirror and lamp, mimetik, tiruan dari alam, walaupun tiruan dari kenyataan, di mana dikemas dengan cerita yang imajinatif. Walaupun banyak di dalam karya sastra, karya fiksi itu adalah ada kebenaran-kebenaran yang memang dipegang oleh manusia pada kodratnya, gitu, kebenaran-kebenaran umum, convention, atau konflik-konflik yang real in real life. A novel or a play can still consider fiction even though it is derived from fact. And then fiction then is an umbrella term with many different spokes. So fiction is actually an umbrella term, jadi hanya seperti payung istilah untuk kita membedakan mana yang fiksi, mana yang jurnalistik, mana yang akademik, mana yang report gitu ya, atau mana yang medical record ya, seperti itu. Kemudian film. Now we come to the film. Film covers a broad range from practical, it is important scientific tool, through environmental and through pictorial, dramatic, and narrative to music. Ya, kita juga ada musical film ya. Kemudian film is strongly pictorial, which why film are collected more often in art museum than in library. Biasanya museum yang nyimpan itu adalah museum nasional kayak gitu, art museum, karena dia pictorial, even though dia pictorial tapi dia termasuk dalam in between ya. Pictorial iya, representatif iya, recording arts juga. Jadi posisi film itu kompleks. Sebentar. Ya, tadi bunyi-bunyi aja nih WhatsApp. Takut ada yang penting. Kampung Muara ini. Bentar ya, sambil istirahat tenggorokan teman-teman. Boleh ambil minum. Ya, sebentar dosen, sebentar jadi humas, harus aktif menjawab. Kemudian it is also much stronger narrative, ini tadi sudah ya, and because of its clear organized rhythm as well as soundtrack, it has close connection to music. Karena musik itu bisa memberikan dampak yang nyata pada film Anda. Kalau musiknya ini berarti hero-nya mau datang, musiknya ini berarti hantunya mau keluar, gitu ya. Itu aja paling gampang. Finally, it is more abstract incarnation. Film is strongly environmental as well as the display technology matter. Architect increasingly integrate film background into their more tangible structure. Kayak studio, ada studio alam. Kalau di Jogja tuh ada studio alam yang kemarin dipakai untuk syuting Bumi Manusia. Itu seperti halnya studionya Hollywood. Ya, bisa dipakai. Di situ juga mereka bisa bangun green screen, tidak harus ke pantai beneran, tidak harus ke tebing-tebing beneran, ya. Bisa pakai green screen. Cuman ya teknologi CGI itu tidak lebih murah daripada pergi ke lokasi langsung. Cuma kalau sudah musimnya corona begini ya mau tidak mau pakai CGI. Catatannya ya itu memang tidak lebih murah sebenarnya, karena untuk ngerender, kalian tahu proses merender gambar 1 detik di sebuah film itu butuh waktu dan butuh teknologi komputer yang kecepatannya luar biasa, dan tentunya sumber daya manusia yang benar-benar menguasai teknologi CGI tersebut. Ya, mahal di SDM dan teknologinya, guys. Bukan mahal di ongkos perjalanan. Oke.
Jadi kalau punya teknologi CGI itu kayak lebih inventaris ya, atau investasi, inventaris komputer yang bisa menjadi investasi jangka panjang. Dari kan film, movie, and cinema. Nah, dari tadi kan Miss tuh kebalik-balik tuh film, movie, walaupun cinema Miss jarang pakai di istilah ini. Hanya saja setelah kita mengetahui term film, movie, and cinema, I hope that you can place those terms in a correct context. Later, if you write thesis on film, as a advisor, usually I will tell you to stick on the film. Pakai film aja, jangan yang penting itu kalian konsisten. Film aja dari awal, nanti jangan di paragraf pertama kalian pakai film, paragraf kedua pakai movie, nanti di paragraf akhir kalian pakai sinema. Ya, untuk merujuk satu hal yang sama, tidak, mereka tidak sesama itu gitu ya. So the term film itself can appear in different contexts like roll film, physically roll film. Sebelum ada digital, film itu benar-benar roll. Kalau Bapak kalian masih punya Tustel, coba dicek di dalamnya. Itu ada yang mereknya Kodak atau Fujifilm, itu adalah roll film. Ya, saya harus atau generasi kalian masih, atau mungkin teman-teman kalian yang masih punya kamera analog, pasti masih familiar dong dengan penggunaan film ya pada kamera. Sedemikian juga film yang untuk menangkap gambar di kamera movie ya. And then there is also film stock and a film as a noun, and there is also to film, memfilmkan as a verb. And to the general public, film means movie, a perfectly acceptable terms. Ya sama biasanya interchangeably istilahnya. Unfortunately, movies suggest popular culture rather than art, while cinema suggests art rather than popular culture. Jadi kalau film itu netral, dua-duanya bisa dapat, ya, aspek filmnya, aspek seninya, aspek culture-nya, atau aspek komoditasnya, karena dia juga bisa berupa barang ya, komoditasnya. Jadi kalau movies, konotasinya adalah you talk about the film in light way, ya, konteks yang santai, popular. Let's go watch movie. Let's watch movie on Netflix. Let's watch movie in iFlix, ya, produk Indonesia, or View, or Maxstream, and so on. Any other streaming application that you may have in your phone. While cinema suggests art rather than popular culture. Jadi kalau cinema itu konotasinya we talk deeply about the artistry behind the film, ya, or the characteristic of film in certain country, or maybe the artistic effort behind a film, and then we can talk it in the light of cinema. Jadi kayak di Vienna saya lupa siapa aja sih event-event film itu ya, event-event international film, biasanya kita akan lebih cenderung mendengar istilah sinema. Ironically tetap cinema though it's a French word which is derived from the Greek kinein, to move. Ingat dalam fisika energi kinetik adalah energi gerak, jadi sesuatu yang bergerak, kinein, kinetic, to move, and it becomes cinema, French word. Thus, whether we use cinema or movie, we are talking about an art form that once not in a moving pictures. Ya, makanya kalau novel gitu, ketika diadaptasi, ada tulisannya Harry Potter now in moving pictures. Nah, gitu ya kan, karena yang bergerak apalah, yang bergerak adalah gambarnya. Gitu. It is commonly used to categorize film according to kind. Ini ya, kindnya apa? Contemporary cinema, world cinema, or the origin, American cinema, French cinema, third world cinema, and so on. And then movie then is just a synonym for the narrative film, implies nothing about the artistic work. Jadi konotasinya kalau movie ya santai, nggak berat. You can ask your friend to ask movie. But later in academic writing, or later if you jump into the world of film, yeah, you can have proper use of the term film, movie, and cinema. Muter-muter aja penjelasannya. Oke, jadi ini adalah tentang film sinema.
Take a break, tarik nafas, kita lanjut ke jenis film. Di awal-awal film teori sama halnya dengan sastra, pada umumnya ada realism, ada formalism. Even before 1900, movie began to develop two major direction, the realistic and the formalistic. This one, the arrival of the train. It is the everyday life considered realist, and then a trip of the moon. Karena a trip of the moon zaman dulu belum bisa dibayangkan aslinya, tapi kalau sekarang cuma video rekaman Yuri Gagarin dan temannya mendarat di bulan itu bisa jadi dokumentari, maka itu menjadi realis, ya kan? Tapi kalau zaman dulu belum terbayang trip to the moon itu seperti apa, maka dia masuknya ke formalis. Oke, okay? Narrative and trick of photography. Realism is a particular style, whereas physically reality is the source of the raw materials, both realistic and formalistic. Ya, biasanya tetap pakai raw materials. Kita pakai apa yang bisa direkam di dalamnya. Ya, bahan mentahnya itu tetap situasi atau setting di sekitar kita. Virtually, all movie directors go to the photographable, atau kalau kalian sekarang istilahnya di Instagramable, ya, photoable ini lucu banget nih kalau di foto lucu gitu. Dulu juga pasti ada mindset seperti itu karena didorong oleh motivasi. Ingat, motivasi untuk menangkap gambar, menangkap cerita, menangkap atau memberi makna pada kejadian, memberi makna pada sebuah tangkapan yang kita frame dengan sengaja. Photographable word for their subject matter. But what they do with this material, how they shape and manipulate it, is what determines their stylistic emphasis. Realistic films attempt to reproduce the surface of reality with minimum of distortion in photographing objects and events. The filmmaker tries to suggest the richness of life itself. Jadi kalau contohnya saya tadi foto orang-orang di pasar, kalau yang follow Instagram saya ya suka foto-foto di pasar, itu saya bolang sendiri nggak jelas. Biasanya kalau udah mulai liburan nggak ada kerjaan, correction udah rampung, mulai halu di rumah, udah ambil kamera jalan-jalan di pasar. That's the raw material. You can film it. Even kalau saya punya kemampuan untuk editing film, mungkin saya akan mengkoleksi itu raw video yang nanti bisa jadi cerita sendiri. Tapi karena baru bisa foto, yaitu mencari richness of life itself. Bagaimana bapak-bapak kerja di pelabuhan, bagaimana ibu nyuapin anak bakso di pinggir jalan, bagaimana yang jual es, apa sih? Kadang-kadang berpikir apa sih yang mereka pikirkan di balik kegiatan mereka sehari-hari? Apakah mereka awareness, apakah semata-mata mencari penghidupan, apakah itu passionnya mereka jualan sayur gitu ya, jualannya dengan senyum, itu bisa tertangkap di kamera dan kita bisa menangkap richness of the life itself. Hey, pus, no kreket-kreket, semua karpet kamu kreketin musik. Itu udah masuk keranjang. Ya, itu tadi distorsi, kreket-kreket. Both realist and formalist film directors must select and hence emphasize certain details from chaotic sprawl of reality. Ya, kalau ngambil gambar di pasar itu kan banyak banget ya chaos yang kalian mau pasang artis di situ aja kayak kadang harus minta izin dulu supaya bisa clear, atau kalian bisa kerjasama sama penjual yang ada, jangan tiba-tiba teriak pasin ini, jangan tiba-tiba apa, karena it is chaotic, you cannot control everything except you have like apa namanya, permission or formal communication with everybody surrounds you, yeah, so you can emphasize certain details. But the element of selectivity in relative film is less obvious. Kalau di realistik ya kadang-kadang tidak terlalu dipilih-pilih. Cuman serealistiknya dokumentari zebra dimakan singa di padang gurun, ya kan? Filmingnya bisa seharian, tapi tidak mungkin juga nanti durasi Nat Geo yang kalian tonton itu seharian. Tetap di-cut jadi 2 jam, nontonnya nggak bosan, cuma nonton singa makan zebra di gurun gitu kan. Ya mereka bisa ngambil film itu dengan video trap berbulan-bulan lamanya, tapi kan tidak mungkin kita nontonin video trap
nunggu Heina lewat itu kan enggak, mesti dikat, akhirnya diambil dari yang chaotic, mungkin hujan, mungkin video trapnya pernah ditendang gajah, ya kan, tetap selektif nanti mereka akan memilih ya, sedokumentari-dokumentarinya tetap ada selectivity, nggak mungkin kita 3 bulan ngadepin mantengin mantengin video trap, ya bahkan yang pasang video trap juga tidak nonton itu, pasti ada sensornya supaya dia bisa menangkap gerak yang penting-penting aja. Next, realist. In short, try to preserve the illusion that the film world is unmanipulated and objective mirror of the actual world. Kalau realis tetap berusaha sereal mungkin. Jadi kalau misalnya ada dokumentari tidak disengaja, Pak nanti Bapak buang sampah di sungai ya, sengaja yang enggak kayak gitu caranya dokumentari ya. Atau realis movie. Ya ekstrim sih kalau ngomongin realis sama ngomongin formalisme. Yang satu dibuat-buat banget formalisme, yang satu pengennya seapa adanya mungkin gitu. Nanti kita lihatkan apa sih yang kalau kalian nonton yang film yang kalian umumnya tonton itu sebenarnya masuk di mana, se ekstrim apa dia. Okay, formalist on the other hand makes no such pretense. Mereka jujur aja ini film gue manipulasi. They deliberately stylize apa sih? Pasti I forget how to pronounce. Okay, and distort the raw material so that no one would mistake a manipulated image. Jadi kalau emang ibaratnya kalau kita nonton naga, ya kelihatan banget naganya bohongan gitu ya kan, kartun ya kartun gitu. Kelihatan, jadi there is no mistake a manipulated image or a raw object in the real. The stylization calls attention to itself. It's part of the show. Ya, semakin keren gambarnya, kartunnya, teknologinya, yes, it is part of the show. Semakin keren efeknya, sound efeknya, atau visual effect-nya, it's part of the show. Expressionists are often concerned with the spiritual and psychological truths which they can feel be conveyed best by distorting the surface of material world. Iya, menggunakan warna-warna yang aneh, biasanya lebih ke psychological truth ya. Ini adalah artis-artis yang biasanya levelnya sudah psikologis, itu emang agak beda dalam menyampaikan. Nggak usah lah film, foto aja suka bingung apa sih yang maksud di foto, cuma hitam putih ada setitik ya. Kita harus nanya sama orang ini psychologically what are you trying to say with this kind of picture, with this kind of frame, with this kind of color composition, seperti itu. So distorting the surface of the material world. Formalist movie have a high degree of manipulation and stylization of reality. Okay, the first school of thought to defend film as art were the formalists such as Rudolf Arnhem and the filmmaker Sergei Eisenstein. Ini yang namanya saya banyak baca di buku film. Ya, saya anggap aja dia Einstein-nya film gitu, karena namanya Eisenstein. Awalnya saya kira apa saya salah ketik ya, harusnya Einstein, ternyata memang namanya Eisenstein. Film technique as such as editing, montage, fast and slow motion, the use of low and high camera angles, as I said before, together with film's transformation on the three-dimensional world onto two-dimensional and so on, prevent film from imitating our normal visual experience. Kalau di drama, kalau kalian ingat, panggung bisa jadi 3 level, sedangkan kalau film kita ada di layar datar, layar perak gitu ya. Walaupun ya sekali lagi perkembangan teknologi mengizinkan kalian punya 3D bahkan 4D, bahkan virtual reality yang noleh ke sana ada gambar, noleh ke belakang ada gambar, bahkan Dolby juga all surround you gitu ya. Kalau bomnya di belakang ya suaranya kedengaran di belakang. Sekali lagi tidak terbatas sebenarnya pada two dimensional, cuman but it still have it prevent film from imitating our normal visual experience. Bahkan kalau ada virtual reality yang mengajak kita bisa melihat suatu tempat itu 360 derajat, di dalam kenyataannya kita tidak bisa melihat semuanya itu 360 derajat ya, kecuali kita
adalah interdimensional, yang bisa melihat dunia itu 4 dimensi, 6 dimensi, 5 dimensi, itu butuh kemampuan spiritual kayaknya ya. Nah, tapi di teknologi sudah mencoba menghadirkan kamera 360 derajat, walaupun mata manusia itu kalau sekali ngeliat ya paling, kalau tangannya depannya aja, nggak bisa kita sekali ngeliat itu ngeliat depan belakang. Ya, itu mulut hantu baru bisa lihat depan belakang kanan kirinya sekaligus. Itu butuh kemampuan lain atau teknologi baru. Okay, by exploiting this limitation, filmmakers can present a unique, specifically filmic vision of the other words. Makanya ada yang namanya aliran fotografi sinematik. Ngambil gambar seolah-olah itu kayak nonton film. Mana sih yang sinematik? Oh, scene ini sinematik sekali. Saya harus mengambil gambarnya segini. Seperti olah-olah seperti sedang ngomong. Nah, gitu kan. Itu kan berarti filmic vision of the film. Mana sih yang biasanya itu kerjaannya orang screenwriter, mereka harus paham bagaimana cara mengambil sudut gambar yang sinematik. Dan video prewed juga, saya mau video prewed yang kayak film-film itu, nah yang sinematik. Ketika kalian ngomong seperti itu, besok request sama fotografernya, fotografernya harus bisa. Yang sinematik itu yang seperti apa? Ada low angle, ada slow motion, ada close up, ya. Hal-hal seperti itulah yang kita bisa anggap sebagai filmic vision of the world. For Eisenstein, shot simply constitute the raw material of the filmmaking. From the raw material of shot, meanings are created. Ya, ingat meanings itu barang itu ya cuma barang. Apapun di dunia ini, eksistensi apapun di dunia ini tidak ada maknanya kecuali manusia hadir memberi makna itu sendiri. Meanings are created that previously do not exist in the raw material. Ya, film dokumenter menggambarkan kehidupan orang sehari-hari yang ya kita melihatnya sehari-hari. Tapi kita tidak memaknainya, kita nggak sempat memaknainya. Tapi ketika dalam film, dia tidak ada di raw, mereka sudah dimasak, sudah diolah menjadi sesuatu yang meaningful. Ya, jadi hidup kalian juga seperti itu. Jangan cuma dijalani aja. Kuliah tuh jangan cuma kayak robot, harus dimaknai gitu ya. Harus dimaknai, guys. Jangan terpaku sama rutinitas belaka. Ya. Realism ini semacam conclusion aja. Realism filmic style that favors commonplace portrait subjects objectively, attempts to emulate real life without manipulation. Karakteristiknya unprofessional actors, no special effect on location, minimal editing, natural lighting, documentary style. Itu kemudian kalau untuk formalism, filmic which alters reality and showcases the director's subjective experience. Moreover, if it is about the psychological developing of a human being, mau menjelaskan trauma atau menjelaskan kemarahan atau menjelaskan curiosity, ya biasanya dia akan subjective to the director's experience. Coba lihat ini absurd kan, kasur di pantai begitu. Characteristic of formalism, professional actors relies heavily on special effects, editing speed as also slow down the time, lighting and sound created exaggeration, breaks illusion of reality. Nah, ini nggak tahu nih, Seven Seal. Ini banyak juga dijadikan contoh di buku-buku film. Barangkali ada yang bisa mendownloadkannya karena saya kurang familiar dengan mendownload, nggak tahu source-nya tuh downloadnya gimana sih. Biasanya Miss Eka itu yang kita tahu dong, Miss downloadkan film. Ya, juragan film bajakan sini. Ups. Jadi sebenarnya yang tidak disarankan sih, kecuali memang film-film klasik yang sudah open source silahkan. Tapi kalau dia belum open source, sayang sekali kalau kita harus membajaknya lewat situs-situs tidak resmi ya. Kumpulkan saja uang sangu, nontonlah. Mereka juga cari uang. Yang cari uang dalam film itu bukan cuma artisnya, tapi tukang masaknya juga iya. Ya. Tukang angkat-angkat styrofoam itu juga cari uang di film. Jangan kalian, oh saya tidak mau memperkaya artis ini. Bukan, yang makan itu nggak cuma artisnya. Banyak kru di sana yang mencari makan dalam film. Klasikal. Two of the most
Common methods of classification are by style and type. The three principal styles, realism, classicism, and formalism. Nah, muncullah dia klasikal ya. Nah, ini dia. Kalau klasik itu, the mode fall between the two extreme, realism and formalism, strives to achieve authenticity of real people and real event, but with the manipulation of its creative. Jadi ceritanya bisa real, bisa diangkat dari karya dunia nyata dan segala macam, hanya saja production elemennya lebih kreatif. So I can say that it is in the middle of realism, the extreme one, and the formalism, the other extreme pole. In the middle, we have classical. That's what you watch the most in the film, in the movie theater. Professional actors, yes, minimal or no special effects. Sometimes just enough music to add in the background, just enough lighting to light the room. For example, it's minimal. And then on location or in studio, editing used for time lapse. Lighting and sound used to create the mood. So this one, documentary, realism, classicism, fiction, and then formalism, the avant-garde yang mungkin kalau saya aja agak susah menangkap apa sih maksud film ini. Ini gambarnya udah kayak psychedelic, udah kayak kaos tie-dye gitu ya, mempermainkan tipuan visual seperti itu, visual effect. Jadi begini, yang tengah-tengah ada yang kayak gini, ada ya ini fiction, yang di tengah komedi ya, action bisa masuk di sini. Alright, tinggal sedikit lagi genre studies. Tolong diingat ini tadi langsung ke kesimpulannya aja. Kalau kalian nanti misalnya saya suruh bedakan apa bedanya nih. Jadi itu. Kemudian authorism and genre emphasis on the uniqueness of film, whereas genre study emphasis similarity that exists between group of film. Kenapa film drama komedi bisa masuk komedi, film action maksudnya film, nanti action dibagi lagi, ada action crime, ada superhero, ada kalau misteri bisa ada detektif, ada horor dan segala macam. Nah, kenapa mereka bisa sedemikian unik hingga dapat dikelompok-kelompokkan? It's genre study. And then also genre study treats film conformity to pre-existing set of convention. Jadi convention. Genre study privilege what is general, standard, ordinary, typical, familiar convention. Ya, sedangkan tadi authorism privilege what is specific, unique, unusual. Misalnya kita punya range nih film horor nih ya, satu folder nih kalian punya film horor semua. Di folder kalian bisa. Kenapa misalnya Conjuring itu lebih unik ketimbang film horor lainnya? Kenapa Conjuring itu lebih greget ketimbang misalnya film lain kayak apa ya? Jarang nonton film horor. Atau kenapa film horor Indonesia lebih greget gitu? Apa efeknya? Mungkin dari segi folklore dan mitos yang diangkat kayak gitu ya. Film Indonesia banyak kayak gitu sih, mitos kuntilanak, pesugihan, menggunakan lagu-lagu tradisional sehingga membangun efek kayak oh kalau yang tradisional itu identik dengan mistis, yang akhirnya lagu Lingsir Wengi identik dengan kuntilanak, padahal dulunya lagu Lingsir Wengi itu adalah lagu puji-pujian kepada yang Maha Kuasa ya. Itu aliran sufi guys, itu lagu yang kita untuk memuji kebesaran Tuhan, memuji ciptaan, tapi cuma gara-gara satu film kita yang tidak tahu historisitas lagu tersebut, kita cuma oh kalau Lingsir Wengi itu manggil kuntilanak. Ya, itu bahayanya film, bahayanya wacana ya kan, bisa membangun mindset masyarakat. Nah, seperti itu mungkin tapi uniknya film-film di Indonesia adalah bisa mengkaitkan dengan cerita-cerita folklore, mitos, tradisi yang ada di sekitar kita. Karena itu juga raw material, mereka bikin kuntilanak nggak bisa kalau nggak ada raw materialnya gitu ya. Ujung-ujungnya dari cerita juga. Tergantung ini cerita aslinya kalian mau percaya atau enggak, apa benar kuntilanak itu kakinya kuda, apa benar kalau kalian mendengar suara keripik-keripik anak ayam, kalau anak ayamnya dekat berarti kuntilanaknya jauh, kalau suara ayamnya jauh berarti kuntilanaknya dekat. Nah, itu kembali ke pemirsa dan kepercayaan masing-masing ya. Oke.
Nah, jadi kalau authorism itu apa sih yang spesifik, yang unik? Dia how this film can be stand out. Kenapa Joker film yang kemarin itu lebih stand out ketimbang Joker yang lainnya, yang versi tahun 50, 70 dan sebelum-sebelumnya. What makes it unique Joker than the other Joker film? Atau kenapa Joker sebagai super villain dalam film, kenapa lebih stand out daripada super villain lainnya yang difilmkan? Oke. Ya, kenapa Marvel lebih stand out ketimbang DC? Atau di sini ada yang lebih suka DC ketimbang Marvel ya? Jelaskan kenapa. Itu out theory ya. Kalau DC lebih dark ya, lebih apa ya? Dark, lebih banyak psychologicalnya kalau saya rasa kalau nonton DC ya. Background apa latar belakang karakternya itu lebih dikembangkan, sedangkan kalau Marvel lebih ke action, lebih ke misi, lebih ke future-nya mereka mau apa. Walaupun tetap ada latar belakang karakter, cuma itu tidak dikaji sedalam kayak kita mengenali karakter Batman yang bikin kita sedih, dia jatuh jatuh dan segala macam, itu tipikal khas DC. Nah, dari hal seperti itu kita bisa melihat bagaimana sebuah film stand out walaupun dia masih berada dalam genre-nya masing-masing. Coffee sudah menipis. Okay. But the genre film also offers solution to those problem and reinforce social value. Of course, a genre film karena kita patah hati itu harusnya kita kayak gini, kalau kita ditinggalin pacar itu kayak gini, nggak bisa juga. Kalau nggak mengalami, kita nggak bisa tahu real solution yang sebenarnya. Atau sih kadang-kadang ya kita bisa punya kemampuan analitik yang baik ketika kita rajin nonton detektif. Atau kita bisa punya tahu menghadapi situasi yang horor dan mencekam. Kalau di film lewat di kuburan ini harusnya saya bawa bawang. Itu ya maybe they can be temporary solution of the problem, but it's not that simple. Itu aja sih. Kemudian reinforce social value, tentunya value-value tentang kritik to the capitalist, kritik to the patriarchy, kritik to the apa ya, apa aja yang bisa dikritik. Habis sudah contohnya di kepala ini. It offer imaginary answer to real problem. Imaginary answer to real problem. Yeah, but maybe some of them, aku pernah nonton di film nih, harus kayak gini. Who knows, it can work like that. Okay, this answer seems to be more than mere fantasy. From ya, tapi kan kalau misalnya kalau di film ya kan apa-apa kadang pakai kekerasan, nggak mungkin juga kita pakai sedikit-sedikit ala superhero. Emang kita punya kekuatan mana? Panci mama kita pakai buat bikin Captain America kan nggak mungkin. Ya, jangan dilihat efek kekerasannya, kelai-kelaiannya, tapi virtue-nya apa? Virtue-nya. Ya, keberaniannya misalnya. Kalau kita senjatanya cuma punya kata-kata, menulis, berargumen dengan teori, ya that's our virtue, that's our, tinggal diambil virtue tentang keberaniannya, patriotismenya, things like that. Ya, tidak usah mentah-mentah segala sesuatu harus kita selesaikan dengan violence. No, hanya karena kita rajin nonton film. Yes, it is not a simple solution like that. Okay, so film studies, film can be analyzed both as story like novels, as visual objects juga bisa like paintings, komposisi, gambar, framing bisa kita jadikan seperti paintings if we have the knowledge of composition. Narrative films are constructed in the same way as novel through the selection of combination of scenes. Ya, kalau novel kita punya chapter ya baginya. Kalau di film kita punya scene. Dan bahkan sekarang beberapa novel juga ketika saya membacanya seperti nonton Dan Brown yang membaca Dan Brown yang novel terakhir Origin kalau nggak salah, itu ganti chapter seperti ganti scene. Seperti ganti chapter kayak ganti scene. Kepikiran saya tuh kayak membayangkan ini akan jadi film, mungkin karena saya terpengaruh adaptasi film sebelumnya Angels and Demons dan sebelumnya yang lain. Dan bisa juga si pengarang, siapa sih pengarang zaman sekarang yang tidak berharap novelnya bisa diadaptasi dalam film, sehingga dia benar-benar memikirkan ketika ini diadaptasi dalam film akan mudah membaginya. Per scene sudah seperti per chapter sudah seperti pembabakan
scene dalam movie. So it's easier for the future director to work on that literary work when it is adapted to film. Okay, film study, but as visual medium, films demand different set of analytical and critical tools in order to be understood. Ya, kalau visual medium, kalian kayak harus mengerti banget kamera dan lain-lain. Films are carefully constructed visual object and each element that construction can function to generate meaning. The primary element of meaning in film are composition, the arrangement of object within the visual frame. That's all what you get. That's why if you study on writing film, please provide screenshot, yeah, the important frame, things like that. Editing, art direction, atau editing ini yang bisa kalian sebut dengan montage, ya, bagaimana cara menjahit scene satu dengan scene lainnya, montage. Kolase, kalau kita foto kita punya kolase di film kita punya montage. And then which encompasses everything from color to set and location. So that's it all, guys, about the introduction to film. I hope what I give you today can be absorbed. If not all, some of them is all right. Ya, kita sudah memasuki film study. Kenapa harus penting? Ada klasikal, ada formalism, ada realism. Kalian fans yang mana boleh explore. Dan most of the time, later in your group assignment, you will explore. Sebenarnya free judul filmnya, saya nggak akan ngasih judul harus nonton film ini. Saya yakin nggak semua orang punya akses, tapi saya punya karakter. Tolong cari karakter film perwakilan genre film ini. Kalian cari backgroundnya apa, kalian ceritakan menurut pertanyaan yang saya beri. Jadi filmnya cari sendiri, contohnya cari sendiri. Itu akan menjadi pustaka bagi kita semua ketika kita bisa mengumpulkannya. Seperti itu, teman-teman. Saya seperti biasa tidak akan, atau memang ini sudah full? Udah 12.10 ya? Ya ampun. Tumben bisa panjang lebar. Nanti video supporting untuk hal-hal seperti ini saya akan kasih. Tapi kalau kalian sudah tahu tipikalnya Miss adalah ambilnya dari Crash Course channel, Crash Course Film. Cari aja di sana ada Crash Course Film Production, History, and Criticism. Jadi ada setiap satu edisi itu ada beberapa video yang kalian bisa tonton. Tinggal dipilih aja dari masing-masing criticism, history, or production. Okay, that's it for today. Thank you for coming to the class. Don't forget to join Mol's class and fill the presence list. Walaupun bisa diisi sampai nanti sore, kalau bisa ingat sekarang aja. Biar nggak lupa. Ya kan, Pus? Ya, my cat agree. Thank you for all. You can leave, have a break, get some lunch. Bye. Tanya. Oh ya? Untuk tugasnya itu semuanya kan ya? Kayak yang apa? Kan ada beberapa tugas submission tuh. Itu semua kelompok ngumpul atau bagaimana? Semua kelompok ngumpul. Oh ya udah, makasih Miss. Jadi dalam satu tempat ini nanti ya semua kerja. Karena saya mau lihat variasi filmnya, gitu ya. Ya, jadi bukan Miss. Satu kelompok satu. Semua orang, semua kelompok mengerjakan ini. Itu di tiap meeting itu kan Miss ngumpulnya? Di tiap meeting yang ditentukan. Oh ya udah, gitu aja Miss. Makasih Miss. Yo. Misnya hilang, Cu. Misnya udah keluar. Oh ya, oke lah. Kelompok kan? Ya, ada yang belum punya kelompok kah? Ini temanku nyari lah. Halo guys. Nggak ada, No. Sorry, No.